Nah, saya sering dengar kok, saya tidak takut corona, saya hanya takut kepada Allah. Nah, Kalau itu belum dia. waktu mati, tidak akan mati. Itu kayak benar. Tapi itu salah, Mas Lukman. Orang memasrahkan diri kepada Allah, itu harus dimulai dengan ikhtiar. Baru kita berserah diri kepada Allah. Karena semuanya tidak bisa lepas daripada kehendak Allah. Nah, disinilah dengan adanya corona ini, Allah merubah mindset daripada umat ini. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Apa kabar Pak Kiai? Udah lama nggak berkomunikasi nih Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat ini baik-baik dan sehat walafiat dalam musim pandemi ini. Justru saya tambah semangat dan untungnya saya punya resep. Saya pakai resep Luna Maya. Apa itu? Lanjut usia namun masih gaya. Pak Kiai, saya mumpung ketemu nih pengen tanya juga nih. Saat ini saya sering lihat di media sosial, di televisi, banyak orang yang sebetulnya udah punya pengikut banyak karena dianggap sebagai ustadz atau ulama. Tapi ternyata kalau kita lihat isi ceramahnya, itu seolah-olah menurut saya provokatif, ngajak sesuatu yang ya menurut saya mungkin beberapa ada yang bisa menerima, tapi bagi yang masih awam kan jadi berbahaya. Ini yang begini-begini sebenarnya gimana Pak Kiai? Apakah ini memang ilmunya yang kurang, apa ajaran yang berbeda atau gimana Pak Kiai? Ya itulah Mas Lukman. Sekarang ini ajaran yang istilahnya takfiri. Seakan-akan hanya dirinya yang benar, yang lain salah. Sehingga berani-berani yang mengkafirkan yang lain. Itu. Nah ini tugas kita untuk menghadapi tantangan seperti itu. Kalau saya pakai ulama akhirah, itu tugasnya untuk meluruskan, memberikan pencerahan sehingga masyarakat itu tidak terpengaruh dengan ceramah yang provokatif itu. Jadi bedanya itu apa tadi Pak Kiai? Bedanya ulama duniawi sama akhirah Pak Kiai? Dia lebih nih. Bedanya jadi bedanya ulama akhirah sama ulama duniawi apa tadi Pak Kiai? Kalau ulama dunia ini agama dibuat tameng untuk kepentingan, untuk mencari kedudukan, materi, macam-macam lah. Itu ulama dunia. Tapi kalau al-khairah tidak ada pengharapan seperti itu. Semata-mata mengharap ridho Allah, itu bedanya. Jadi tidak terpengaruh ya, diajak ke kanan ke kiri, pokoknya tetap amar ma'ruf nahi mungkar gitu kira-kira kali Pak Kiai. Tetap jalan, ancaman apapun kita sebagai kiai ulama harus berani menghadapi itu, karena ini adalah perintah dari Allah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu. Nah sekarang banyak dipelintir gitu loh. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ada batas-batasnya dan ada cara-caranya dalam Al-Quran. Tidak melalui kekerasan. Nah, ada satu hadis yang kadang-kadang dibuat bahan. Maru aminkum munkaron wal yughayyir biyadi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati ba biqalbi. Ini dipelintir. Kalau kamu melihat kemungkaran, robalah dengan tanganmu. Nah, seakan-akan berhak untuk merubah dengan tangannya sendiri. Gitu. Padahal itu tujuannya supaya aparat, memberitahu aparat yang merubah. Nah itu, kewajiban kita apa? Hanya dengan lisan, menyampaikan. Kalau kita tidak mampu menyampaikan dengan lisan, dengan hati. Dengan lisan pun ada tata caranya di Al-Quran itu. Tidak semua gue terus main pentung, main operasi, main bom. Tidak ada ajaran Rasulullah seperti itu. Masalahnya Mas Lukman, saya menyampaikan ini rekayasa akal, tapi betul-betul dari hati, gitu loh. Jadi ceplos-ceplos di lisan Gus Dur saya mau. Ini soal COVID.
kan ini ada beberapa yang maaf nih, ada yang ngeyel sebenarnya udah bikin aturan, misalnya oh sholat bisa di rumah dulu, tidak usah di masjid ketika daerahnya itu berbahaya, untuk jaga penularan. Tapi ada juga yang ternyata saya pernah dengar sendiri itu khotbah di masjid ini, masa kita orang Muslim, orang Islam takut sama corona? Semua itu sudah dilindungi oleh Allah. Benar. Ini seperti apa Pak Kiai? Benar seperti ini kita nggak usah takut. Ya itu pemahaman yang agak keliru Mas Lukman. Kayaknya benar. Saya sering dengar kok, saya tidak takut corona, saya hanya takut kepada Allah. Nah, Kalau itu belum dia. waktu mati, tidak akan mati. Itu kayak benar. Tapi itu salah Mas Lukman. Orang memasrahkan diri kepada Allah, itu harus dimulai dengan ikhtiar. Baru kita berserah diri kepada Allah. Karena semuanya tidak bisa lepas daripada kehendak Allah. Nah disinilah, dengan adanya corona ini, Allah merubah mindset daripada umat ini. Itu. Kita sudah diajari kok, tadi seperti saya sampaikan, kalau kita taat kepada Allah, taat kepada putusan Allah, ya harus taat kepada ulil amri, yang memiliki kekuasaan wewenang. Kalau memang sudah menjadi keputusan dari Menteri Kesehatan, dari pakar-pakar kesehatan, kita harus ikut taat, manut kepada protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, harus kita ikuti. Nah itu namanya ikhtiar Mas Lukman. Baru kita tawakal dan berdoa kepada Allah. Oh, okay. Berarti yang ngajak-ngajak dengan dakwah seperti itu tuh menyesatkan dong ya Pak Kiai. Kalau diikutin bisa berbahaya ya. Saya gagal paham untuk mengartikan tawakal itu. Orang ada cerita itu kok. Ada satu sahabat sowan kepada Rasulullah, bawa unta. Untanya itu dilepas begitu saja, tidak diikat. Rasulullah tersenyum. Kenapa untamu tidak diikat? Kata, kalau Allah tidak menghendaki hilang, tidak akan hilang. Kalau Allah menghendaki hilang, ya hilang walaupun diikat. Akhirnya dituntun sama Rasulullah, itu salah. Kamu ikat. Setelah kamu ikat, kamu baru serahkan pada Allah. Itu tawakal. Satu. Yang paling sangat dicontohkan Rasulullah, waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Itu kan ada kendaraan khusus untuk Rasulullah, yang namanya buruk. Waktu di Baitul Maqdis, buruknya itu diikat oleh Rasulullah. Orang itu kendaraan sudah disiapkan untuk Rasulullah, masa mau lari kan tidak. Ini mengajari pada umat agar kita itu berhati-hati, waspada. Gitu loh, Mas. Banyak gagal paham. Ya, gini. Sekarang jadi udah mulai jadi terang nih, karena kadang-kadang kan ya kalau mungkin yang tahu hadisnya, tahu dalilnya, dengar ini bisa mencerna. Bagi yang tidak tahu apa-apa kan, Tahu hadisnya, tahu dalilnya, tapi gagal paham. nah, nah yang repot bikin hati sendiri itu Pak. Membuat predikat ulama, ini susah payah belajarnya ngajinya Mas Lukman. Yeah. Sekarang orang banyak guru sama kiai Google, buka internet. Banyak yang saya bilang ini kalau sampai 3 kali nggak sholat Jumat kita semua kafir nih, kan jadi ya bagi yang seperti Pak Kiai mah udah yang sudah memang paham betul menguasai nggak ada masalah. Bagi yang seperti saya yang nggak, ini kan bingung bener jadi kafir nih, waduh, nah, itu gimana Pak Kiai kalau kayak gitu? Yaitu Mas Lukman, kiai itu pemimpin informal, tapi sangat dibutuhkan. Contoh di Surabaya Mas Lukman, Yeah. Ibu akan memberlakukan PSBB itu minta backup ke saya supaya PSBB berlaku. Itu yang pertama, saya backup karena memang masyarakat untuk memutus mata rantai COVID itu saya backup dan itu baik. Tapi karena kepentingan politik banyak yang nyinyir, memojokkan wali kota. Yeah. Yang kedua, pemberlakuan Perwali 33 yang membatasi pekerja malam itu saya backup juga. Sampai ada salah seorang anggota DPR sampai turun jalan membackup pekerja malam itu. Orang pekerja malam itu loh, kan
di belakangnya cukong semua. Tidak pantas negara, bangsa, malah dunia lagi prihatin dengan COVID, kok malah hura-hura mau bersenang-senang dengan kegiatan gemerlap malam itu. Nah ini saya protes, saya backup. Akhirnya suruh cabut sama banyak cukong-cukong yang jadi bandarnya itu, Perwali 33. Saya tanya kepada Pemkot, bagaimana sikap Pemkot sekarang? Ya alhamdulillah Kiai, karena ada pengarahan dan backup Kiai tetap kenceng katanya. Loh memang hasilnya baik, sehingga Surabaya itu sudah menuju zona hijau. Kan bagus kan? Iya. Itu Mas Lukman. Oh, gitu. Jadi sekarang artinya karena ini kan sebelumnya semua juga sudah diajarin ya, kalau tadi Pak Kiai sempat ngasih contoh ada ikhtiar bahwa kudanya ditali dulu baru sholat dan sebagainya, itu berarti apapun arahan dari ahlinya asal sepanjang itu bagus tujuannya, berarti sebelumnya nggak perlu diragukan gitu intinya kali deh Pak Kiai. Memang begitu Mas Lukman. Apapun dari ulim amar ini, kalau tidak mengajak kepada maksiat kepada Allah, kita harus ikut, wajib hukumnya itu. Kecuali kalau kita diajak maksiat kepada Allah, itu. Dan cara protes mengkritik itu pun ada tata caranya, nggak langsung biar di permukaan. Pendekatanlah yang baik, santun sebenarnya Rasulullah. Seperti itu Mas Lukman. Pak Kiai terakhir Pak Kiai. Sejuk kan? Semuanya memahami. Iya, paham. Nah Pak Kiai terakhir, ingin tanya nih, menurut Pak Kiai sekarang ini karena memang sedang musim pandemi masih, meskipun ya ada yang sudah hijau zonanya dan merah, tapi secara umum kan masih tetap harus waspada karena kenyataannya kan belum ada obatnya. Kalau menurut Pak Kiai, secara pandangan Pak Kiai, lebih baik dijalankan mengedepankan untuk perbaikan ekonomi atau mengedepankan kesehatan dulu menurut Pak Kiai? Atau dua-duanya jalan bareng? Saya sementara ini baru saja begitu seperti itu. Saya rasa lebih baik kita itu lebih baik menjaga jiwa. Nantinya kalau kita patuh terhadap protokol kesehatan, walaupun itu tidak wajar, tetap akan berjalan ekonomi kan. Sementara ini kan begitu, tapi tetap pakai aturan kan, jadi supaya sama-sama bisa berjalan. Ekonomi berjalan tidak pakai protokol kesehatan, otomatis itu akan rugi dirinya sendiri. Protokol kesehatan menghadapi COVID berjalan, tapi ekonomi macet, ya itu juga masalah juga. Bisa sama-sama berjalan, tetap pada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh ahlinya ini. Insya Allah tidak ada apa-apa kok, kalau sudah begitu. Matur nuwun, sudah mengganggu. Saya sehat, energi, semangat, tetap manfaat untuk. Insya Allah. Salam kagem keluarga santri Pak Kiai. Salam untuk teman-teman semuanya. Insya Allah. Salam untuk umat. Siap, insya Allah. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.